Perhatikan. Kita punya ini dimatikan ya suaranya ya, karena masuk ke sini. Siapa ini yang masih ramai di tempatnya? Oke. Oke. Di sini ada kosakata dari contoh misalnya Rocky bayar Kabu. Oke. Ayo, Rocky bayar Kabu. Mengendarai. Oke. Saya sebutkan nanti kata kerjanya, kalian yang ikuti setelah saya. Rocky bayar Kabu. Rocky bayar Kabu. Bayar Kabu. Rocky bayar Kabu. Rocky bayar Kabu. Rocky bayar Kabu artinya menaiki. Oke. Rocky bayar Kabu artinya menaiki. Kalau bahasa Arabnya saya menaiki itu arkabu. Apa? Ya, Arkabu. Arkabu itu bentuk yang sedang dilakukan. Kalau misalnya ada yang nelpon kalian, halo, aina anta, aina itu artinya di mana? Halo, aina anta, ana fi sayyarah. Oke, saya di dalam mobil. Atau ana fit thoriq, saya di jalan, arkabu sayyarah. Arkabu bisayyarah. Dimatikan ya. Oke. Misalnya ada yang nelpon, aina anta, misalnya aina anta, ana fit thoriq. Apa artinya thoriq? Jalan. Jalan. Misalnya Saya di jalan. Min aina anta? ana fit thoriq. Aina anta? Ana fit thoriq misalnya. Saya di jalan. Arkabu sayyarah. Saya menaiki sayyarah. Apa artinya sayyarah? Mobil. Arkabu sayyarah artinya mobil. Oke. Berarti Rocky bayar Kabu artinya menaiki. Ini dimatikan ya ininya ya. Mengganggu yang ini. Berarti arkabu artinya menaiki. Kalau saya menaiki apa tadi? Arkabu. Kalau sedang menaiki. Tapi kalau sudah menaiki itu bahasa Arabnya Rocky betul. Apa? Rocky betul. Oke, misalnya ada yang nanya nih. Saya kemarin pergi haji misalnya. Saya menaiki pesawat contohnya. Misalnya Rokibtu ta'irah. Ta'irah itu apa artinya ta'irah? Pesawat. Rokibtu ta'irah ila Makkah misalnya. Saya menaiki pesawat ke Mekah. Oke. Berarti apa bahasa Arabnya menaiki? Rocky bayar Kabu. Apa? Ulangi. Rocky bayar Kabu. Oke. Rocky bayar Kabu artinya menaiki. Oke, paham? Fahim tuh. Oke, fahim tum. Hunaka soal, apakah ada pertanyaan? Lama indi. Oke, jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada dua bentuk ya, yang belum tahu. Jadi ada dua bentuknya kata kerja. Ini rokiba itu bentuk yang lampau, biar kabunya bentuk yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Atau apa yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Oke, satu lagi itu ada fataha yaftahu. Apa artinya fataha yaftahu? Membuka. Fataha yaftahu artinya membuka. Oke, kalau saya sudah membuka berarti Yaftahu. Oke, misalnya saya apa bahasa Arabnya pintu? Babun. Babun. Berarti kalau saya membuka pintu apa bahasa Arabnya?
Sa'aftahu baba. Saya telah membuka pintu. Fatahtu. Fatahtu al-baba. Baba atau fatahtul bab. Saya telah membuka pintu. Oke, fataha yaftahu. Oke, berarti dua kosakata yang perlu kalian amalkan. Pertama, rokiba yarkabu, menaiki, sama fataha yaftahu itu membuka. Oke, sekarang dari kata kerja itu ada isim. Isim turunan dari kata kerja itu. Kita ambil isim fa'il aja. Isim fa'il itu orang yang melakukan. Orang yang melakukan. Oke, misalnya kata kerjanya travel. Travel itu kata kerja ya misalnya. Nah, kalau orang yang suka jalan-jalannya itu traveler namanya. Nah, di dalam bahasa pun ada seperti itu. Atau misalnya apa contoh kata kerja tapi ada yang mengerjakannya juga bentuknya. Misalnya sing. Sing itu apa kalau dalam bahasa Indonesia artinya? Nyanyi. Penyanyi. Penyanyi. Kalau penyanyi apa? Singer. Singer. Nah, di dalam bahasa Arab pun ada. Kalau misal roki ba'yar kabu itu menaiki. Kalau orang yang menaiki itu bahasa Arabnya rokibun. Apa? Rokibun. Oke. Kemudian fatah yaftahu membuka. Orang yang membuka bahasa Arabnya apa? Fatihun. Oke, Fatihun. Oke. Ada di nama namanya Sultan Mehmed Al-Fatih. Berarti Sultan Mehmed itu salah satu penakluk atau pembuka jalan, seperti itu. Nah, Fatihun artinya membuka. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke pelajaran kita pada malam hari ini. Setelah menunggu teman-teman kita yang baru masuk. Oke. Kemarin amsi darosna sapaan ketika bertemu. Al-an sana derusu sapaan ketika berpisah. Oke, bentuk sapaan ketika berpisah. Godan sana derusu an ad-dhamir. Godan sana derusu domair. Supaya nanti setelahnya kalian tidak akan tanya-tanya lagi. Ini kok seperti ini berubah, seperti ini. Besok kita akan belajar domir. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu yang sapaan ketika berpisah. Kemarin kita bertemu, sekarang ketika berpisah. Oke. Al-awwal ungzuru huna. Ungzuru al-awwal lamma tafarraqa fit tariq. Oke. Hunaka al-kalimah allati yumkinu an tulqiha ila ashabika, yang bisa kalian sampaikan ke teman-teman kalian ketika berpisah atau ketika amaman nas, di depan manusia, di depan audiens kalian berpisah, sebagai penutup lain-lain, nanti bisa dipakai ini ketika bertemu, kemudian berpisah. Pertama itu ada ana masrurun biliqaika. Ana masrurun biliqaika. Ana artinya saya. Oke? Ana artinya apa? Saya. Masrurun artinya apa? Senang. Masrurun itu saya senang. Oke? Jadi masrurun itu dia sebagai objek. Objeknya saya dibuat senang. Ana masrurun liqaun biliqaika. Liqaun artinya bertemu dengan Anda. Berarti ana masrurun biliqaika artinya saya senang bertemu dengan Anda, atau saya senang bertemu denganmu. Saya senang bertemu denganmu. Ana masrurun biliqaika ya akhi. Syukran ala, misalnya ana masrurun jiddan biliqaika hadzal yaum, misalnya. Hari ini saya senang banget bertemu dengan kamu. Oke? Atau misalnya ketika sudah selesai ngobrol, basa-basi lain-lain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, ana masrurun biliqaika al-yaum, misalnya. Atau biliqaika
biliqa'ika fi hadzal makan, misalnya fi hadzal masjid, misalnya, atau fi hadzal bait. Saya senang bertemu dengan Anda di masjid ini, di tempat ini, seperti itu. Jadi ana masrurun biliqa'ika artinya saya senang bertemu dengan Anda. Oke? Itu Gimana nih Bapak? kalimat sapaan ketika Di kalian dalam terpisah deh bersembunyi loh. sebentar. Ana masrurun biliqa'ika itu ada saya senang Bertemu bertemu dengan Anda. Anda. Oke? Ana masrurun biliqa'ika artinya saya senang bertemu dengan Anda. Saya senang bertemu dengan Anda. Masrurun. Saya senang bertemu dengan Anda. Oke, sekarang kita ganti kata-katanya. Misalnya saya senang di rumah ini misalnya. Apa bahasa Arabnya? Ana masrurun bil baiti. Fil baitin. Bagus. Misalnya saya senang di rumah ini. Ana masrurun fi hadzal bait. Oke, saya senang di rumah ini. Haza artinya ini. Oke. Kalau untuk perempuan atau yang akhirannya ada ta marbutah atau tak yang bulat ada titik duanya, pakainya hazihi. Oke, pakainya hazihi. Kalau haza itu untuk umum, tapi kalau yang untuk ada akhirannya tak marbutah berarti pakainya hazihi. Haza ini, hazihi ini juga artinya. Oke, coba sekarang saya bentar. Saya tanya coba tadi Rizka ada? Ustadz, maaf bertanya dulu, itu bacanya masrurun gitu ya kalau Ya. senang? Masrurun. Masrurun ya betul, masrurun. Itu hilangin masrurun. harokatnya. Maaf. Coba Fatih, ada nggak Fatih? Enggak, ini ya. Oke. Fatihah ada? Fatihah Auliyah Mutmainnah. Ada? Oke. Siti Patonah ada? Siti Patonah. Apa? Filzah ada? Oh, Siti Patonah ada nih. Halo, cek. Ya, gimana? Tadi ada pertanyaan. Haza sama hazihi. Tadi saya jelaskan haza ini untuk umum. Kalau hazihi ini tapi untuk ada yang tak merbutohnya. Oke. Bahasa Arabnya sekolah itu madrasah. Madrasatun. Ini sekolah. Apa bahasa Arabnya? Hadhihi madrasatun. Siti Patonah dulu. Iya. Ya, Hadhihi madrasatun. Hadhihi madrasatun. Bagus. Kalau misalnya ini misalnya ini rumah. Apa bahasa apa? Rumah. Hadhihi baitun. Baitun tak marbutoh apa tak bukan tak marbutoh? Salah. Hadza baitun. Hadza baitun. Bagus. Ayo, bagus ya. Jadi hadza itu untuk artinya ini, tapi ininya untuk yang umum, tapi kalau hazihi ini khusus untuk yang akhirannya tak marbutoh. Oke? Atau muannas kita sebut. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Ana masrurun biliqa'ika artinya saya senang bertemu dengan Anda. Oke? Syukran katsiran ana masrurun biliqa'ika. Apa syukran katsiran artinya? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Syukran katsiran ya akhi. Ana masrurun biliqa'ika. Saya senang bertemu dengan Anda. Oke, atau misalnya ke saudara perempuan. Syukran jazilan ya ukhti. Ana masrurun biliqa'ika. Saya senang bertemu dengan Anda. Paham, Tum? Paham. Bagus. Nanti jawabnya gini. Wa ana kadzalik. Kadzalik artinya apa? Seperti itu. Begitu juga. Begitu juga saya. Kadzalik. Kadzalik itu dan saya juga bisa.
Begitu juga saya atau saya juga. Atau misalnya wa ana kadzalik itu juga artinya. Wa ana kadzalik dan saya juga. Oke, misalnya kita ambil contoh misalnya. Saya murid, saya juga murid. Apa bahasa Arabnya? Ana tilmizun wa ana tilmizun. Wa ana tilmizun. Pakai kadzalik. Anak kadzalik. Ana kadzalik, bagus. Bisa tadi ana tilmizun wa ana tilmizun bisa, atau ana tilmizun wa ana kadzalik dan saya juga. Seperti itu. Kadzalik artinya juga. Oke, itu untuk ini. Untuk yang meneruskan yang tadi, yang sama keadaannya. Oke? Taib. Kadzalik artinya juga. Oke? Misalnya saya telah menikah dan saya juga. Apa bahasa Arabnya? Ana mutazawwij. Ana mutazawwij. Wa ana kadzalik berarti. Dan saya juga. Berarti kadzalik artinya apa? Begitu juga. Berarti saya juga. Nah, kalau negatifnya gimana? Berarti kalau negatifnya pakainya laisa kadzalik. Laisa kadzalik. Oke, pakai laisa. Kalau objeknya kamu berarti lastu. Oke. Contoh misalnya, ana masrurun biliqaika, tapi dia nggak senang juga sama kamu ketemu. Wa ana laisa kadzalik, bilang. Wa ana laisa kadzalik. Dan saya nggak gitu. Nggak gitu. Saya nggak gitu. Ana misalnya ana lastu masruran biliqaika. Untuk negatifnya. Berarti pakainya laisa, tambah laisa. Laisa artinya tidak atau bukan. Oke? Laisa artinya tidak. Ana masrurun biliqaika wa ana laisa kadzalik. Ana muflis misalnya. Karena kata dia bertemu dengan kamu ya'khud fulus minka. Masalan. Ana masrurun biliqaika syukran ala fulusika. Fulus apa artinya? Fulus uang, atau jangan bahasa kasarnya, fulus tuh lebih kasar sih bahasanya. Nukud, pakai nukud bisa. Tapi yang kalian tahu pasti fulus ya. Fulus tuh uang. Ana masrun biliqaika syukran 'alal fulus misalnya. Wa ana laisa kadzalik. Khalas idhab anta. Pergi kamu sana. Itu kalau yang enggak senang kalau didatangi orang. Tapi yang orang yang pertama senang. Nah, tadi berarti kalau yang negatifnya pakai wa ana laisa kadzalik. Oke? Sekarang ana masrurun biliqaika artinya saya senang bertemu dengan Anda, wa ana kadzalik dan saya juga masrurun biliqaika. Saya juga senang bertemu dengan Anda. Oke. Ini sepertinya teman-teman kita ini ya suntuk yang ngantuk. Kira-kira mau nggak diawalkan waktunya? Cuma kesepakatannya jam 8 ya. Nanti kalau ada yang satu misalnya nggak setuju, nggak enak juga. Tapi tetap ya jam 8 ya. Ini kelas kita. Baik, kita lanjutkan. Wa ana kadzalik artinya dan saya juga. Saya tulis di sini. Saya juga. Kalau yang negatifnya berarti tinggal ditambah laisa. Laisa. Nah, di situ. Tidak. Laisa artinya tidak. Ya, ini bahasa Arabnya kehapus ya. Oke, di situ aja laisa ya. Wa ana kadzalik masrurun bil qa'i. Oke, sekarang hari ini kita belajar setelah saya tutup misalnya. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana masrurun bil qa'i dulu. Ana masrurun bil qa'ika hadzal yaum ya talib. Oke? Nanti jawabnya apa? Wa ana kadzalik. Wa nahnu kadzalik. Wa nahnu kadzalik. Masrurun biliqaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu untuk penutup. Oke, paham? Paham, Tom? Paham. Oke, sekarang kita lanjut bawahnya. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Ma'assalamah artinya hati-hati di jalan. Salamah itu apa artinya? Salamah. Keselamatan. Keselamatan. Bersamamu keselamatan. Oke, bersamamu keselamatan. Oke, ma'a artinya bersama.
Oke, ma'a artinya bersama. Ma'as salamah artinya bersamamu keselamatan. Atau kalau kita diartikan hati-hati di jalan. Oke? Artinya hati-hati di jalan. Ma'as salamah. Hati-hati di jalan. Toib. Ma'a itu artinya bersama. Berarti kalau kita bisa tambahkan misalnya bersama anakku. Berarti apa bahasa Arabnya? Ma'a ibni. Ma'a ibni. Atau misalnya bersama ustadz. Apa bahasa Arabnya? Ma'al ustaz. Ma'al ustadz. Ustadi. Oke, ma'a ustadi. Atau misalnya bersama ibuku. Ma ummi. Ma'a ummi. Saya di rumah bersama ibuku. Apa bahasa Arabnya? Ana fil bait. Ana fil baiti. Ana fil bait. Fi baiti ma'a Ma'um. ma'a Ana ummi. fil bait. Oke, kalau ma'a ummi. Kalau misalnya objeknya dihilangkan, tapi kita bilang misalnya saya di rumah bersama-sama. Apa bahasa Arabnya? Fi Ana baiti ma ummi. Fi baiti. Ana ma'al baiti. Ana ma'al baiti. Iya betul. Ana ma'al bait. Gini bilangnya. Betul. Ana fil baiti ma'an. Ma'an. Oke, Ana ma'an. fil baiti. Oke. Saya Ana fil baiti ma'an. Di rumah bersama. Oke. Ma'an. Berarti nanti kalau nggak ada objek setelahnya, berarti kalian bilang ma'an. Ma'an artinya bersama-sama. Oke, kalau ma'annya bersama ini itu ma'annya ma'an. itu ditaruh di belakang berarti. Betul. Kalau objeknya. Nah, untuk ma'an itu bisa ditaruh di depan, bisa taruh belakang, bisa di mana aja. Kalau misalnya ma'an ana fil bait, saya bersama-sama di rumah. Tapi tetap artinya bersama-samanya itu ada di belakang. Oke? Tanya Ustaz. Nah, tafadhol. Maksudnya saya bersama dengan anak laki-laki saya atau saya bersama dengan anak perempuan saya. Berarti Coba kasih bagaimana contoh. itu? Saya di rumah, apa bahasanya? Ana fi baiti. Ana fil bait. Ana fi baiti ma'a ibni. Ibni itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan ma'a ibnati. ibnati. Ibnati itu anak perempuan. Ana fi bait, ana fil bait ma'a ibnati, ma'a ibnati atau ma'a ibni. Di ibni. Kayak gitu ya. Mahalnya tetap mahalnya. Ma'al Apa? fi. Ana fil baitin ma'al ibni. Ma'a ibni kalau anak laki-laki. Nggak boleh Kalau lagi pakai anak alif perempuan lam. ma'a Kalau ibni. ibni nggak boleh pakai alif lam lagi. Artinya rangkaian katanya kan sama dengan bahasa Indonesia ini ya. Urutannya sama. Cuma ada beberapa kata yang nggak sama. Urutannya sama, betul. Urutan sama dengan urutan yang ada di Indonesia. Cuma nanti ada beberapa kata memang nggak sesuai urutan yang ada di Indonesia. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Ma'as salamah artinya bersamamu keselamatan. Nanti jawabnya ilal liqa. Ilal liqa itu apa artinya? Ilal liqa. Ilal Sampai liqa bertemu sampai lagi. Bertemu lagi. sampai bertemu kembali. Kemarin ada yang tanya sama saya. Ila sama hatta. Beda ya. Kalau ila sama hatta itu memang satu arti. Karena cuma kalau hatta itu penghabisan. Bisa, Kak. Kalau hatta itu penghabisan. Hatta itu penghabisan. Misalnya hatta gadan misalnya. Sampai besok. Udah nggak bakal lewat waktu lagi. Oke? Kalau ila itu masih ada mungkin keberlangsungan. Contoh misalnya di dalam ayat Al-Qur'an. Tadi saya baca dulu ya ininya. Nggak langsung saya artikan. Apa itu tadi ininya? As-siyamu ilal lail. Apa itu ayatnya? Ada yang ingat nggak? As-siyamu ilal lail. Oke, nanti coba saya ini. Yang surat Al-Baqarah itu. Surat Al-Baqarah. Oke, kita lanjut dulu ya. Saya lupa ini. Wa atimmus siyama ilal lail. Ilal lail itu sampai malam tuh kamu masih meneruskan puasanya. Jadi ila itu memang artinya ke, tapi ke-nya itu masih ada kelanjutannya. Kayak gitu ya, belum habis ininya, belum habis waktunya. Oke, kita lanjut dulu. Ilal liqa artinya sampai bertemu kembali. Berarti kan dia akan bertemu lagi, tidak akan tidak bertemu lagi. Kalau kalian bilang ilal liqa. Nah,
Sekarang kita balik. Bisa nggak sih ilal liqa'nya di depan, ma'assalamah di setelahnya? Bisa. Jadi kalian bisa balik, bisa ilal liqa ya akhi atau ma'assalamah ya akhi. Nanti jawabnya tetap dibalik juga. Ma'assalamah ilal liqa ma'assalamah. Jadi kalau saya selesai kelas, saya bilang ilal liqa. Jawabnya apa? Ma'assalamah. Ma'assalamah. Jawabnya Ilal liqa. Ilal liqa. Oke, ilal liqa. Oke. Tanya Ustaz, Misalnya bikin status artinya nih. ilal liqa itu bisa diarti. Gimana? Nah, saya tanya dulu Ustaz, ini Tafadhol. sebelum lanjut. Ilal liqa itu ini kan artinya sampai bertemu kembali. Apakah bisa diartikan sampai jumpa lagi? Sampai jumpa lagi bisa. Sampai jumpa lagi atau sampai bertemu kembali. Seperti itu. Sampai jumpa lagi. Itu yang lebih ininya, lebih bahasanya lebih enak. Sampai jumpa kembali. Itu bisa. Sampai bertemu kembali atau sampai berjumpa kembali. Oke? Paham tak? Oke. Sekarang apa tadi? Saya bikin status nih. Kalian bikin status misalnya keluarga kalian nih, bikin status. Keluarga kalian setelah berkunjung ke rumah kalian, nanti bikin status. Captionnya apa? Captionnya ma'assalamah. Ma'assalamah ya usrati. Ma'assalamah. Nanti ma'assalamah, bikin status. Atau misalnya udah lagi chatan sama teman kita misalnya. Udah gitu teman kita mau pergi. Ma'assalamah ya akhi. Nah, itu bisa itu ya. Hati-hati di jalan. Oke. Atau kalau yang langsung kita ini ilal liqa sampai dadah kita. Ilal liqa sampai berjumpa kembali. Oke, paham Tom? Paham nah. Oke, kalau ini kalau ada pertanyaan nanti tanyakan aja. Sekarang kita lanjutkan. Fi amanillah. Fi amanillah. Amanillah artinya dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Allah. Lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini di sini itu bisa diartikan juga hati-hati di jalan ya, sama semua kamu dalam lindungan Allah. Oke. Semoga kamu dalam lindungan Allah. Fi amanillah itu bisa artinya sama dengan ma'assalamah. Ma'assalamah. Fi amanillah sama ya. Fi amanillah itu sama dengan ma'assalamah. Sering dengar nggak fi amanillah? Sering ya. Fi amanillah atau ma'assalamah. Itu bisa kata-kata pasaran itu. Kata-kata pasaran sering dipakai ya fi amanillah. Tapi kalau mau jawab bingung Ustadz ketika ada yang kayak gitu. Kadang cuma pakai Allah gitu. Kalian nanti yang jawabnya itu kalau ada yang bilang fi amanillah jazakallah bisa. Karena itu bentuk doa ya, bentuk doa jazakallah, jazakallah atau syukran katsiran. Atau kalian bisa jawab ilal liqa bisa. Jawabnya ilal liqa fi amanillah ilal liqa ya habibi. Ya, oke. Bisa kayak gitu. Oke. Karena itu bentuk doa. Ma'assalamah juga bisa. Itu bentuk doa juga. Ma'assalamah. Oke. Tanya lagi Ustaz. Tafadhol. Misalnya objeknya bukan Tuhan. Apanya? Objeknya manusia. Katakanlah tentara. Tentara itu bahasa Arabnya jundi ya kalau nggak salah ya. Jundiyun ya betul. Terus fi aman bagaimana ini? Fi aman. Kalau konteksnya bukan doa, ucapan biasanya bisa aja sebetulnya. Oke? Fi amanil watan misalnya. Semoga dalam lindungan negara. Dalam lindungan negara itu dilindungi oleh negara. Fi amanil watan. Gitu ya. Fi amanil watan. Tapi kalau bentuknya doa harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Oke, kita sekarang lanjutkan. Di situ ada narokum. Narokum. Dari kata kerja apa? Ro'a yaro. Ro'a yaro. Ro'a yaro artinya melihat. Ro'a yaro. Ro'a itu saya melihat. Aro saya sedang melihat. Oke? Ro itu artinya lihatlah. Oke? Narokum itu narokum. Kumnya apa? Kalian. Kumnya objek. Oke? Namanya domir nasbin. Kalau istilah dalam bahasa Arabnya. Domir yang nasob. Tapi dia
posisinya nasab, tapi ini bukan nasab karena dia mabni. Narakum ala khairin ghadan insyaallah. Apa artinya ghadan? Besok. Tomorrow. Besok. Besok. Ala khairin, dalam keadaan baik, insyaallah. Semoga Allah menghendaki. Narakum ala khairin ghadan insyaallah. Narakum ala khair ya akhi. Misalnya itu tuh sampai artinya bisa juga artinya sampai bertemu kembali. Cuman itu tuh kalau di dalam bahasa kan, ini artinya seperti ini. Saya melihatmu lagi dalam keadaan baik. Saya melihatmu, atau langsung aja ya, sampai bertemu kembali. Bertemu kembali. Artinya sampai bertemu kembali. Jadi narakum ala khair itu, saya melihatmu lagi dalam keadaan baik. Jadi kalau bertemu lagi, saya doakan kamu dalam keadaan baik. Seperti itu artinya. Ala khairin ghadan, besok, atau misalnya syahrul qadim, minggu depan, bulan depan, atau usbu'ul qadim, minggu depan, insya Allah, dalam kehendak Allah. Jika Allah menghendaki kita bertemu lagi, atau saya akan bertemu denganmu lagi dalam keadaan baik, insya Allah. Semoga jika Allah menghendaki. Oke, paham? Atau artinya sampai bertemu kembali, sampai bertemu kembali. Oke, narakum ala khair ya akhi. Atau kalau misalnya narakum kan kami. Kalau narakum kan kami. Kalau misalnya saya, berarti tinggal ganti aja. Arakum ala khairin. Saya melihatmu dalam keadaan baik. Arakum ala khairin. Oke, fahimtum? Kalau fahimtum, alhamdulillah. Taib. Ini enggak semua ya, enggak semua antum ta'rifuna al-af'al, ta'rifuna ad-dhamair, ta'rifuna at-taghyirat fi al-af'al. Perubahan-perubahan dalam kata kerja tuh belum semua tahu. Oke? Tetapi yang saya kasih dasarnya untuk kata kerja aja ya. Untuk kata kerja itu kan tadi saya bilang ada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi yang akan selalu saya gunakan itu ta aja. Untuk fi'il madhi. Ta. Oke? Kalau ta itu ada ta, ada ti, ada tu. Ta, ti, tu. Sama tum. Misalnya kataba. Kataba itu menulis. Kalau misal kata beta, kamu telah menulis. Oke? Ta pertama tuh. Kata beti, kamu perempuan telah menulis. Oke? Kata betu, saya telah menulis. Kata betum, kalian telah menulis. Oke, paham? Oke, kalau ada pertanyaan fahimta, berarti kamu yang ditanya kan? Fahimtu. Kalau saya paham, apa bahasa Arabnya? Fahimtu. Fahimtu. Fahimna. Fahimtu. Fahimtum, fahimna. Fahimna. Fahimtum, fahimna. Nah, untuk kami. Nah, untuk kami. Kalau untuk saya, Ustadz? Tu. Tu. Oh, kalau untuk kamu ta, kamu perempuan ti. Kalau tu saya, kalau na kami. Tum kalian laki-laki. Oke, nanti kita bahas itu untuk yang besok khusus untuk itu. Khusus untuk perubahan. Karena kita akan masuk banyak ke percakapan yang membutuhkan domir. Oke, sekarang di sini saya mau minta kalian setelah ini kirim di grup untuk di sini ada perkenalan. Saya sudah tulis beberapa. Di sini kita ada perkenalan menggunakan bahasa Arab. Kama qultu lakum ams. Apa artinya ams? Kemarin. Kama qultu lakum amsi. Al-Arabiyyah tahtaj ila mumarasah. Bahasa Arab itu perlu dilatih. Semua bahasa. Ada orang di dalam bahasa Inggris dia paham kaidahnya lain, tapi ketika berbicara belum seperti kaidahnya. Tapi semua bahasa seperti itu. Perlu mumarasah, perlu interaksi, perlu tafa'ul. Tafa'ul itu adanya interaksi atau kalian ngomong. Di sini saya melatih kalian dalam berbicara supaya lisan kalian tidak tergelincir. Tergelincir itu belum terbiasa. Oke? Jadi di sini saya setelah ini arsilu fi majmu'ah di grup, kirim di grup untuk yang ininya. Untuk nanti saya ajarkan dulu, nanti kalian kirim di grup untuk ininya. Oke. Di sini perkenalan.
ada fi hadhihi al-fursati sa'idah. Fi hadhihi al-fursati sa'idah. Yati memberi awal indaka asal. Bisa dihapus lagi. Bentar. Sa'idah bahagia. Oke, fi hadhihi. Hadhihi. Apa artinya hadhihi? Ini. Kenapa dia jadi hadhihi bukan haza? Karena ada tamar buta. Karena bersanding dengan Oke, karena bersanding dengan tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak marbutoh itu ada taknya yang ada kepalanya, ada dua titik. perempuan. Oke, bagus. Ya, yang enggak ini. Fursoh artinya kesempatan. Hanya perempuan. Oke. Sa'idah apa artinya sa'idah? bahagia. 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 Fi hadhil fursati sa'idah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Fursah itu kesempatan. Oke. Kalau kalian nonton bola nih, kalau kalian nonton bola, komentator bilang, hadhihi fursah zahabiyah misalnya. Ini adalah kesempatan atau peluang bisa. Kalau dalam bahasa sepak bola itu fursah itu peluang. Oke? Atau kesempatan. Hadhihi fursah zahabiyah misalnya. Fursah zahabiyah itu kesempatan emas artinya. Zahabiyah itu kesempatan emas. Ronaldo yahsul ala fursah zahabiyah misalnya. Ronaldo mendapatkan kesempatan emas misalnya. Itu fursah itu artinya peluang atau kesempatan. Fi hadhil fursah as-sa'idah. Sa'idah maknahu kesempatan yang bahagia. Sa'idah. Oke? Fi hadhil fursati sa'idah. Kemudian bawahnya ada ismahuli. Ismahuli artinya perkenankanlah saya. Perkenankanlah saya. Ismahuli, perkenankanlah saya. Perkenankan ya. Izinkanlah atau perkenankanlah saya. Ismahuli. Ismahuli. Oke? Ismahuli an u'arrifa nafsi lakum. Saya mengenalkan diri saya kepada kalian. Oke? Di sini nafsi. Oke? Itu rosem ya. Rosem imla'nya itu ada yang kurang nggak tulisannya? Ya, harusnya ada ya-nya ya. Oke. Tetapi di dalam Al-Qur'an rosem Quran sama rosem imla itu beda. Rosem Quran akan seperti itu. Di Quran akan kelihatan seperti itu. Tidak ada dua titik ya-nya. Di rosem Usmani. Rosem yang tulisan Usmani. Itu nafsi seperti itu. Maka kalau ketemu yang seperti itu dibacanya, kalau kasroh, bacanya mad. Dua, panjang dua ya. An u'arrifa nafsi lakum. Nafsi itu artinya saya mengenalkan diri saya kepada kalian. Ismahuli an u'arrifa nafsi lakum. Contoh pertama misalnya, pembukaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Lailatukum sa'idah. Udah dijawab. Fi hadhil fursati sa'idah. Ismahuli an u'arrifa nafsi lakum. Oke, nanti kalian jelaskan itu yang bawahnya. Pertama ada ismi al-kamil. Apa artinya kamil? Sempurna. Nama lengkap. Ismun apa artinya? Nama ismi. Nama lengkap. Oke, nama lengkap. Ismil kamil artinya nama lengkap. Kalian sebutkan nama lengkap kalian. Ismun nida, nama panggilan. Siapa? Kalian sebutkan. Ji'tu min artinya saya berasal dari. Ji'tu min, saya berasal dari. Itu aja 3 aja dulu. Saya berasal dari, asal nama lengkap, asal ismun nida. Tetapi yang pertama harus kalian ini salam, nanya kabar, menyapa dengan sesuai waktu. Oke? Itu ya tugasnya, nanti kirim di grup voice aja. Salam, kemudian nanya kabar kaifa halukum, haluka kaifa haluka, atau kemudian nyapa sesuai waktu. Saya waktunya malam, kalian sapa dengan waktu malam. Terus ismil kamil, nama lengkap, ismun nida, nama panggilan, ji'tu min, asal. Nanti kalian sebutkan 3 aja. Setelah itu penutup, pakai penutup, ilaliko atau apa tadi, ma'assalamah atau ilaliko, kemudian salam penutup. Oke, fahim tum? Fahimna. Oke, kayak gitu ya. Di situ
Nanti kita besok domir, kita akan belajar domir besok, dan nanti penyebutan umur kalau kita masih sempat. Ustadz, nanti di-share bersama dengan arti-artinya ya. Artinya gimana maksudnya? Ini kan contohnya fi hadhil fursati, ini kan ada di kesempatan yang berbahagia ini, jadi ada artinya gitu loh Ustadz. Jadi kita kayaknya sudah ada deh di buku yang kemarin saya kirim. Nanti saya sematkan deh ininya. Baik. Ya, terima kasih Ustadz. Oke, sekarang PR juga kirimkan isim, 3 isim, 3 kata benda di dalam bahasa Arab. Oke, kemarin kata kerja ada beberapa yang ngirim, membantu juga untuk teman-teman sekalian. Nanti kirimkan kata benda sebisanya aja, sesempat kalian aja. Kirimkan kata benda. Ada 2 PR ya Ustadz? Ada 2 PR ya? Ya, nanti untuk PR yang pertama ini saya kasih voice saya dulu. Nanti kalian mengikuti seperti apa yang saya inikan, seperti apa yang saya contohkan. Baik. Nanti PR yang satu lagi kirimkan kata benda, 3 kata benda yang ada di dalam bahasa Arab. Oke, paham Tom? Paham. Kalau ada pertanyaan? Soal? Tafadhal. Ustadz, kalau misalkan ada yang seseorang yang ngasih kepada kita, kemudian jazakillah khairan kayak gitulah. Terus kita jawabnya bagaimana Ustadz? Itu bentuk doa. Oke, kalau bentuk doa jazakallah khairan, syukran aja bilang syukran katsiran. Terima kasih. Enggak pakai wa iyyakum. Amin bisa, wa iyyakum juga bisa, wa iyyakum. Kalau kita saling memberi, jazakallah khairan, wa iyyakum ya akhi. Amin syukran katsiran. Amin, amin dulu, amin wa iyyakum syukran katsiran. Berarti amin dulu kemudian syukran katsiran. Seperti itu. Kalau dia memberi juga ke kamu, berarti kamu bilang wa iyyakum. Wa iyyakum. Wa iyyakum tuh kamu juga diberikan ganjaran atau pahala oleh Allah. Oh, gitu. Kayak gitu. Oke. Batuknya kok menyedihkan tapi. Itu batuknya dibikin-bikin itu kayaknya. Oke. Hal-hal kecil ya, hal-hal kecil yang kalian yang kita lakukan kayak bersin itu kan sunahnya ucap alhamdulillah ya alhamdulillah ya itu sehari-hari diamalkan, kita dapat pahala dari situ. Oke. Afwan Ustadz tanya lagi. Itu kan kalau di Mekah itu kan ada yalla itu tuh maksudnya apa Ustadz? Yalla itu ini apa bahasa mereka. Yalla itu ayo. Yalla. Oh, yalla. Ta'al. Bisa ta'al. Yalla. Yalla. Yalla itu artinya ayo. Ayo. Itu kata ajakan ya. Kalimat atau kata ajakan. Yalla. Ta'al, yalla. Biasa gitu. Kayak gitu ya. Iya, kadang kan askarnya itu kadang yalla teriak-teriak kayak gitu. Cepet. Ya, kayak gitu. Ayo cepet. Maksudnya gitu. Panggil. Atau sini artinya bisa. Baik. Oke. Kita cukupkan. Nanti video yang ini akan tayang besok malam sebelum kita kelas. Video yang kemarin malam ini bisa kalian lihat di YouTube, nanti saya kirim linknya. Oke, jangan lupa PR-nya carikan 3 kata benda, kemudian voice kirim di grup. Nanti saya kasih voice saya dulu, nanti kalian mengikuti caranya. Oke, fahim Tom? Fahim. Terima kasih. Sekali lagi, kalau misalkan hayya sama yalla itu beda. Sama. Hayya sama mari. ajakan juga. Cuma hayya itu formalnya. Kalau yalla itu non formalnya. Kayak gitu aja. Baik. Oke. Kita selesaikan ya. Nanti kalau ada yang pertanyaan lagi, tanyakan di grup aja. Kalau tanyakan private itu saya kecuali urusannya private ya. Kalau urusan tentang pelajaran, tanyakan di grup aja. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Syukran. Amin. Ilaliko Ustaz, ilaliko. Ma'assalamah. Ilaliko.